Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asrin Jumuli dengan NIM 811423085, mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan K3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penerapan Undang-Undang K3 pada mata kuliah Undang-Undang K3 dengan dosen pengampuh Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang, SKM MK3. Kasus yang pertama yaitu ledakan boiler. Berdasarkan hasil investigasi awal, kecelakaan ini terjadi karena tekanan dalam boiler sudah melebihi batas aman operasional, yang sebelumnya sudah dilaporkan ke pihak manajemen, yang dimana kondisi ini sebenarnya merupakan tanda bahaya yang seharusnya sudah bisa terdeteksi lebih awal melalui alat ukur tekanan. Di mana yang menjadi masalah utama di sini adalah katup pengaman atau safety valve yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal komponen ini berperan penting untuk melepaskan tekanan berlebih agar tidak terjadi ledakan. Selain itu, pihak manajemen juga tidak segera melakukan perbaikan meskipun indikasi kerusakan sudah ada. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam sistem pemeliharaan dan pengawasan peralatan kerja. Selanjutnya, identifikasi bahaya. Bahaya utama dalam kasus ini adalah tekanan tinggi yang terdapat di dalam boiler. Boiler bekerja dengan prinsip memanaskan air hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Sehingga jika terjadi kegagalan sistem, tekanan tersebut bisa berubah menjadi energi ledakan. Selain itu, bahaya juga berasal dari kegagalan komponen pengaman seperti katup pengaman yang tidak berfungsi. Ini membuat sistem tidak memiliki mekanisme perlindungan ketika terjadi kondisi abnormal. Selanjutnya, risiko yang ditimbulkan. Risiko dari kejadian ini sangat besar dan bersifat fatal. Ledakan boiler dapat menyebabkan korban jiwa, baik akibat tekanan ledakan maupun akibat luka bakar dari uap panas. Selain itu, pekerja di sekitar area juga berpotensi mengalami cedera serius seperti trauma fisik dan luka bakar tingkat tinggi. Dari sisi perusahaan, risiko lain adalah kerusakan fasilitas produksi yang dapat mengganggu operasional dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Selanjutnya, pelanggaran peraturan. Dalam kasus ini, perusahaan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mewajibkan setiap perusahaan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga melanggar peraturan terkait pesawat uap karena tidak melakukan pemeriksaan berkala terhadap boiler dan tidak memastikan bahwa alat tersebut dalam kondisi layak pakai. Tidak adanya sertifikat operator juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak memenuhi standar kompetensi tenaga kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah manajemen perusahaan. Hal ini karena manajemen memiliki kewenangan dalam pengawasan, pemeliharaan alat, serta memastikan sistem K3 berjalan dengan baik. Selain itu, tanggung jawab juga dapat melibatkan supervisor atau pihak teknis yang seharusnya melakukan pengecekan rutin, namun tidak menjalankan tugasnya dengan optimal. Selanjutnya, upaya pengendalian. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan upaya pengendalian yang komprehensif. Pertama, perusahaan harus melakukan inspeksi dan pengujian boiler secara rutin sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, perawatan berkala harus dilakukan untuk memastikan semua komponen, terutama katup pengaman, berfungsi dengan baik. Ketiga, operator harus memiliki sertifikasi dan berkompetensi yang sesuai agar mampu mengoperasikan boiler dengan aman. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sistem manajemen K3 yang baik, termasuk pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi peralatan. Kasus kedua yaitu keracunan pestisida. Berdasarkan hasil investigasi awal, pekerja melakukan penyemprotan pestisida tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD yang memadai dan juga tanpa pelatihan sebelumnya. Selain itu, tidak tersedia informasi penting mengenai bahan kimia seperti material safety dataset, sehingga pekerja tidak memahami bahaya dan cara penanganannya. Selanjutnya, identifikasi bahaya. Bahaya utama dalam kasus ini adalah paparan bahan kimia beracun dari pestisida.
Zat ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa jalur, yaitu seperti terhirup, kontak kulit, tertelan secara tidak sengaja, di mana kondisi ini sangat berbahaya karena paparan dapat terjadi tanpa disadari oleh pekerja. Selanjutnya, risiko yang ditimbulkan. Paparan pestisida dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Dalam jangka pendek, pekerja dapat mengalami pusing, mual, dan iritasi. Namun, dalam jangka panjang, risiko dapat berkembang menjadi kerusakan organ tubuh, gangguan sistem saraf, penyakit kronis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak paparan tidak hanya langsung, tetapi juga berkelanjutan. Selanjutnya, pelanggaran peraturan. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan ketiga, khususnya dalam pengelolaan bahan berbahaya dan perlindungan tenaga kerja. Perusahaan tidak menyediakan informasi bahaya, tidak memberikan pelatihan, dan tidak memastikan penggunaan APD yang merupakan kewajiban dasar dalam keselamatan kerja. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan sebagai penyedia kerja, serta pengawas lapangan yang tidak memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Keduanya memiliki peran penting dalam melindungi pekerja dari risiko bahan kimia. Selanjutnya, upaya pengendalian. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan beberapa langkah penting, yaitu penyediaan APD lengkap seperti masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung, pelatihan penggunaan bahan kimia bagi pekerja, penyediaan MSDS sebagai informasi bahaya, serta sistem penyimpanan dan distribusi bahan kimia yang aman. Dengan langkah-langkah ini, risiko paparan pestisida dapat dikurangi dan keselamatan pekerja lebih terjamin. Kasus ketiga yaitu jatuh dari ketinggian. Berdasarkan hasil investigasi awal, diketahui bahwa pekerja melakukan pekerjaan di ketinggian tanpa menggunakan alat pelindung diri berupa full body harness. Selain itu, area kerja juga tidak dilengkapi dengan sistem pengaman seperti guardrail atau safety net. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dilakukan tanpa perencanaan keselamatan yang matang. Tidak adanya pengawasan dari pihak manajemen maupun pengawasan lapangan memperparah kondisi tersebut. Selanjutnya, identifikasi bahaya. Bahaya utama dalam kasus ini adalah bekerja di ketinggian tanpa sistem perlindungan. Selain itu, terdapat bahaya tambahan seperti permukaan kerja yang tidak stabil, kurangnya titik pengait, dan tidak adanya prosedur kerja aman. Semua faktor ini meningkatkan kemungkinan pekerja kehilangan keseimbangan dan jatuh dari ketinggian. Selanjutnya, risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan ini yaitu sangat tinggi dan bersifat fatal, di mana pekerja dapat mengalami cedera berat seperti patah tulang, trauma kepala, kerusakan organ dalam, bahkan kematian. Selain itu, kecelakaan juga berdampak pada kerugian perusahaan, terhentinya proyek, dan citra perusahaan yang buruk. Sehingga risiko tidak hanya pada individu, tetapi juga pada organisasi secara keseluruhan. Next, pelanggaran peraturan. Kasus ini melanggar beberapa peraturan penting, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Karena perusahaan tidak menyediakan perlindungan keselamatan bagi pekerja. Yang kedua, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak menjamin keselamatan tenaga kerja. Yang ketiga, melanggar Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3, yaitu pekerjaan pada ketinggian, di mana perusahaan tidak menyediakan sistem perlindungan jatuh seperti harness dan guardrail. Selanjutnya, PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Karena perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dengan baik. Next, pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah kontraktor dan manajemen proyek. Kontraktor bertanggung jawab karena tidak menyediakan alat pelindung dan sistem pengaman.
Sementara manajemen proyek bertanggung jawab karena tidak melakukan pengawasan serta tidak memastikan standar keselamatan diterapkan di lapangan. Selain itu, pengawas lapangan juga memiliki peran penting dalam memastikan pekerja bekerja sesuai dengan prosedur. Next, upaya pengendalian. Upaya pengendalian yang harus dilakukan meliputi penggunaan full body harness yang sesuai standar. Selanjutnya, pemasangan gordel dan safety net di area kerja, serta penyediaan titik pengait yang kuat, serta pelatihan kerja aman dan ketinggian bagi pekerja. Pengawasan ketat selama pekerjaan berlangsung, dengan penerapan langkah-langkah ini, risiko kecelakaan dapat diminimalkan secara signifikan. Kasus keempat yaitu kebakaran gudang bahan kimia. Berdasarkan hasil investigasi, kebakaran terjadi akibat instalasi listrik yang tidak layak seperti kabel rusak, sambungan tidak standar, dan kemungkinan terjadinya korsleting listrik. Selain itu, kondisi gudang tidak memenuhi standar penyimpanan bahan kimia. Banyak bahan kimia yang disimpan tanpa label yang jelas sehingga sulit mengidentifikasi sifat dan bahayanya. Ventilasi yang buruk membuat uap bahan kimia mudah terakumulasi di ruangan. Kombinasi antara sumber api dari listrik dan uap bahan kimia yang mudah terbakar inilah yang memicu terjadinya kebakaran. Next, identifikasi bahaya. Bahaya utama adalah bahan kimia berbahaya dan mudah terbakar. Bahaya tambahan lainnya yaitu instalasi listrik tidak sesuai standar, serta penumpukan uap bahan kimia di ruangan tertutup, serta tidak adanya sistem deteksi dini kebakaran. Semua kondisi ini menciptakan lingkungan kerja dengan risiko tinggi terhadap kebakaran dan ledakan. Selanjutnya, risiko yang ditimbulkan. Risiko yang muncul sangat besar dan berdampak luas, antara lain yaitu kebakaran besar yang sulit dikendalikan, ledakan akibat reaksi bahan kimia, paparan asap beracun yang membahayakan pekerja, kerusakan fasilitas, dan kerugian material besar. Dampak ini juga dapat meluas ke lingkungan sekitar seperti pencemaran udara dan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar. Selanjutnya, pelanggaran peraturan. Kasus ini melanggar beberapa peraturan penting seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana tidak menjamin kondisi kerja aman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di mana perusahaan tidak memberikan perlindungan kepada pekerja. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Lalu ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3, yaitu lingkungan kerja, di mana perusahaan tidak mengendalikan faktor bahaya di tempat kerja. Hal ini menunjukkan kelalaian perusahaan dalam menerapkan sistem keselamatan kerja secara menyeluruh. Next, pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan sebagai pengelola gudang bahan kimia. Perusahaan wajib memastikan penyimpanan bahan kimia sesuai standar, instalasi listrik yang aman, serta sistem keselamatan tersedia. Selain itu, manajemen dan pengawasan gudang juga bertanggung jawab karena tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Next, upaya pengendalian. Upaya pengendalian yang harus dilakukan yaitu dengan penyimpanan bahan kimia sesuai standar termasuk pemberian label yang jelas, penyediaan ventilasi yang baik untuk mencegah penumpukan gas, perbaikan instalasi listrik sesuai standar keselamatan, penyediaan alat pemadam kebakaran, pemasangan sistem deteksi kebakaran, serta pelatihan tanggap darurat bagi pekerja. Dengan langkah-langkah ini, risiko kebakaran dapat dicegah atau diminimalkan. Next, kasus kelima yaitu paparan debu silika. Berdasarkan hasil investigasi awal, pekerja terpapar debu silika secara terus-menerus, di mana lingkungan kerja tidak memiliki pengendalian debu yang memadai dan pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri seperti respirator. Paparan ini terjadi di area produksi atau pengolahan material yang menghasilkan partikel silika halus, sehingga debu mudah terhidup oleh pekerja dalam jangka waktu yang panjang. Next, identifikasi bahaya. Bahaya utama adalah debu silika.
yaitu partikel halus yang sangat berbahaya jika terhirup. Bahaya tambahan lainnya yaitu penumpukan debu di area kerja tanpa pengendalian, tidak adanya ventilasi yang baik, serta kurangnya pemantauan kualitas udara. Semua kondisi ini menciptakan lingkungan kerja yang beresiko tinggi terhadap gangguan pernapasan kronis. Next, risiko yang ditimbulkan. Paparan debu silika menimbulkan risiko kesehatan yang cukup serius, seperti silikosis, penyakit paru-paru kronis, dan tidak dapat disembuhkan. Gangguan fungsi pernapasan jangka panjang, serta peningkatan risiko penyakit paru-paru lainnya, termasuk kanker paru-paru. Selain itu, pekerja yang sakit dapat mengalami penurunan produktivitas dan perusahaan menghadapi risiko hukuman dan kerugian sosial. Kasus ini jelas melanggar beberapa peraturan penting seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu lingkungan kerja yang tidak aman. Lalu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana pekerja tidak mendapatkan perlindungan, serta Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3, yaitu lingkungan kerja, yang tidak dilakukan pengendalian debu dan kualitas udara. Ini menunjukkan kelalaian perusahaan dalam pengendalian faktor risiko debu di tempat kerja. Next, pihak yang bertanggung jawab yaitu adalah perusahaan karena tidak melakukan pengendalian lingkungan kerja dan tidak menyediakan APD yang sesuai. Manajemen juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan kesehatan pekerja melalui pengendalian debu, ventilasi, dan pengawasan berkala. Untuk itu, langkah pengendalian yang harus dilakukan meliputi pengendalian debu di area kerja, misalnya dengan penyemprotan air, sistem ventilasi, atau dust collector, terus penggunaan respirator atau masker partikulat untuk pekerja, pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi gangguan pernapasan sejak dini, serta pelatihan pekerja tentang bahaya debu dan cara perlindungan diri. Monitoring kualitas udara secara rutin di area kerja juga diperlukan dalam hal ini. Dengan upaya ini, risiko paparan debu silika dapat dikurangi dan kesehatan pekerja terlindungi. Lanjut, kasus ke-6 yaitu kecelakaan forklift. Berdasarkan hasil investigasi awal, kecelakaan terjadi karena tidak adanya pemisah jalur antara forklift dan pekerja di area kerja. Selain itu, pengawasan operasional yang kurang menyebabkan risiko interaksi antar manusia dan alat berat tidak terkontrol. Forklift yang bergerak di area terbuka bersama pekerja menimbulkan potensi tabrakan, terutama saat manuver atau pengangkutan material barang berat. Bahaya utama dalam kasus ini yaitu adalah interaksi langsung antara alat berat, forklift, dan manusia di area kerja yang sama. Bahaya tambahan lainnya yaitu kurangnya tanda peringatan atau jalur khusus. Operator forklift yang tidak sepenuhnya terlatih, area kerja sempit atau banyak rintangan, serta kondisi ini menciptakan lingkungan kerja yang berisiko tinggi terhadap cedera serius dan fatal. Risiko yang muncul dari kecelakaan forklift antara lain cedera kerja seperti patah tulang, luka parah, atau trauma tabrakan atau terhimpit oleh forklift. Potensi kecelakaan fatal jika pekerja tidak bisa menghindar. Kerusakan material atau fasilitas akibat tabrakan forklift. Selain itu, kecelakaan ini dapat menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Kasus ini melanggar aturan K3 terkait alat angkat dan angkut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang dimana perusahaan tidak menjamin keselamatan pekerja dari alat berat. Lalu Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang alat angkat dan angkut, yang tidak diterapkan pemisahan jalur dan pengawasan operasional. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang K3, yaitu alat berat, tentang operator dan area kerja tidak memenuhi standar keselamatan. Pihak yang bertanggung jawab
Dalam kasus ini, yaitu perusahaan itu sendiri, karena tidak menyediakan jalur aman dan pengawasan area kerja, serta operator forklift karena harus mengikuti prosedur keselamatan dan SOP. Serta manajemen dan pengawas juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan pekerja dan pengoperasian alat berat sesuai standar SOP yang berlaku. Upaya pengendalian yang harus dilakukan meliputi pemisahan jalur forklift dan pekerja di area kerja, serta pelatihan operator forklift sesuai standar keselamatan, penerapan SOP operasional alat berat, pemasangan tanda peringatan dan rambu lalu lintas internal, pengawasan rutin terhadap penggunaan alat berat, dan kepatuhan pekerja. Kasus ketujuh yaitu sengatan listrik. Dalam kasus ini, teknisi bekerja tanpa mematikan aliran listrik dan tidak mengikuti prosedur pengamanan standar seperti LOTO, yaitu lockout takeout. Akibatnya, teknisi beresiko terkena listrik aktif secara langsung, serta kurangnya pengawasan dari supervisor memperbesar potensi kecelakaan di area kerja ini. Bahaya pada kasus ini yaitu adalah kontak langsung dengan listrik aktif yang bisa menimbulkan cedera serius. Kondisi tambahan yang memperburuk risiko meliputi tidak adanya prosedur LOTO yang diterapkan, serta kurangnya penggunaan APD khusus listrik, serta pengawasan minimal dari pihak manajemen. Risiko dari paparan listrik aktif sangat serius. Selain sengatan listrik dan luka bakar, dalam kondisi ekstrim, hal ini bisa menyebabkan kematian. Kecelakaan juga dapat menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian material bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan telah melanggar aturan K3 tentang kelistrikan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, serta prosedur LOTO yang seharusnya diterapkan. Kelalaian ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap pekerjaan beresiko tinggi. Dalam hal ini, perusahaan dan supervisor bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Perusahaan harus memastikan prosedur keselamatan diterapkan, sementara supervisor harus mengawasi pekerja agar mematuhi SOP keselamatan ketenaga listrikan. Terakhir, upaya pengendalian. Untuk mencegah risiko, langkah utama yang harus dilakukan adalah penerapan prosedur LOTO sebelum bekerja, pemutusan arus listrik di area kerja, penggunaan APD listrik seperti sarung tangan dan sepatu isolasi, serta pelatihan dan pengawasan rutin bagi teknisi. Langkah-langkah ini dapat meminimalkan risiko sengatan listrik dan menjaga keselamatan pekerja. Kesimpulannya, dari semua kasus menunjukkan bahwa kelalaian perusahaan dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama terjadinya risiko kerja. Semua kejadian ini menimbulkan dampak serius, mulai dari cedera dan kematian pekerja, kerusakan fasilitas, hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Pelanggaran prosedur keselamatan dan K3 sering terjadi baik dalam penyimpanan bahan berbahaya, pengendalian debu, operasional alat berat, maupun pekerjaan listrik. Kasus-kasus ini menekankan pentingnya penerapan prosedur standar, penggunaan APD, pengendalian risiko, dan pelatihan pekerja. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama dari manajemen hingga pekerja agar lingkungan kerja tetap aman dan sehat.